Tidar Magelang disebut jadi gunung paling angker dan tempat cari pesugihan. Sumber https://magelangexpress.disway.id. Reporter Muhammad Izul Wafa, editor Muhammad Izul Wafa. Tidak ada habis-habisnya membahas tempat wisata di Magelang. Kota kecil yang berada di antara Semarang dan Jogja ini punya banyak sekali tempat wisata alam yang memukau. Salah satu destinasi yang bisa kamu kunjungi adalah Gunung Tidar Magelang. Lokasinya tidak jauh, hanya sekitar 5 menit jika ditempuh menggunakan motor dari pusat kota Magelang. Di balik pesona indahnya, ternyata Gunung Tidar menyimpan banyak sekali kisah mistis yang menarik untuk diketahui. Gunung ini menjadi awal mula Pulau Jawa bisa ditinggali oleh manusia, karena sebelumnya disebut-sebut pulau yang kini paling padat di Indonesia ini dulunya dikuasai dan dihuni jin jahat. Dan fakta menariknya, Gunung Tidar inilah yang jadi pusat kerajaan jin itu. Walaupun masih sama berlokasi di Magelang, nyatanya gunung ini tidak sebegitu tenar seperti Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Telomoyo. Walaupun tidak pernah memiliki catatan pernah meletus, Gunung Tidar memiliki sejarah panjang di Pulau Jawa dan memiliki aura mistis yang tak kalah kuat dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Di lereng Gunung Tidar, terdapat kawah candra di muka yang digunakan oleh Akademi Militer untuk melatih perwira-perwira Sabta Marga yang didirikan pada tanggal 11 November tahun 1957. Gunung Tidar bukan hanya menjadi ikon atau identitas kota Magelang, tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam. Bagi sebagian orang yang tertarik dengan aspek spiritual, Gunung Tidar adalah tujuan utama untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Meskipun ketinggian Gunung Tidar hanya mencapai 503 meter di atas permukaan laut, dalam catatan sejarah, Gunung Tidar disebut sebagai pakunya tanah Jawa karena posisinya yang strategis di tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Gunung Tidar memang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Dalam mitologi Jawa, Gunung Tidar dikenal karena memiliki aura angker dan dihuni oleh jin dan makhluk halus. Bahkan Gunung Tidar dulunya juga menjadi tempat favorit bagi orang yang ingin mencari kekayaan instan dengan mengambil pesugihan melalui dedemit yang ada di sini. Lebih menakutkannya lagi, dalam keyakinan masyarakat setempat, datang ke Gunung Tidar dahulu dianggap sebagai jaminan kematian. Namun, setelah Syekh Subakir berhasil menaklukkan Gunung Tidar dengan mengalahkan jin penunggunya, akhirnya Gunung Tidar dan Pulau Jawa bisa aman untuk dihuni manusia. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Turki yang dulunya Baghdad, Irak, yang datang ke Jawa untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Hingga akhir hayatnya, Syekh Subakir tinggal di Gunung Tidar, dan kini makamnya bisa diziarahi di puncak gunung tersebut. Makam ini sering dikunjungi sebagai tempat ziarah, terutama menjelang bulan Ramadan. Namun, beberapa sumber menyebut bahwa makam tersebut bukan milik Syekh Subakir, melainkan tempat peristirahatan atau petilasan dari ulama tersebut. Selain makam Syekh Subakir, di Gunung Tidar juga terdapat makam yang panjangnya mencapai 7 meter, yang merupakan makam Kiai Sepanjang. Makam Kiai Sepanjang awalnya memiliki panjang 6 meter, namun setelah petilasan Syekh Subakir dan Kiai Ismoyo dipugar, panjang makam Kiai Sepanjang diperpanjang 1 meter sehingga totalnya menjadi 7 meter. Untuk mencapai puncak Gunung Tidar, harus menaiki ratusan anak tangga yang ada di sana, diperlukan waktu sekitar 30 menit. Di sana,
Lingkungannya masih alami dengan pohon-pohon pinus dan berbagai tanaman lainnya. Pada sekitar tahun 1960, Gunung Tidar mengalami penghijauan pertama kali, yang membuat kota Magelang semakin hijau. Tidar Magelang disebut jadi gunung paling angker dan tempat cari pesugihan. Sumber https://magelangexpress.disway.id/penulis reporter Muhammad Izul Wafa, editor Muhammad Izul Wafa. Tidak ada habis-habisnya membahas tempat wisata di Magelang. Kota kecil yang berada di antara Semarang dan Jogja ini punya banyak sekali tempat wisata alam yang memukau. Salah satu destinasi yang bisa kamu kunjungi adalah Gunung Tidar Magelang. Lokasinya tidak jauh, hanya sekitar 5 menit jika ditempuh menggunakan motor dari pusat kota Magelang. Di balik pesona indahnya, ternyata Gunung Tidar menyimpan banyak sekali kisah mistis yang menarik untuk diketahui. Gunung ini menjadi awal mula Pulau Jawa bisa ditinggali oleh manusia, karena sebelumnya disebut-sebut pulau yang kini paling padat di Indonesia ini dulunya dikuasai dan dihuni jin jahat. Dan fakta menariknya, Gunung Tidar inilah yang jadi pusat kerajaan jin itu. Walaupun masih sama berlokasi di Magelang, nyatanya gunung ini tidak sebegitu tenar seperti Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Telomoyo. Walaupun tidak pernah memiliki catatan pernah meletus, Gunung Tidar memiliki sejarah panjang di Pulau Jawa dan memiliki aura mistis yang tak kalah kuat dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Di lereng Gunung Tidar, terdapat kawah candra di muka yang digunakan oleh Akademi Militer untuk melatih perwira-perwira Sabta Marga yang didirikan pada tanggal 11 November tahun 1957. Gunung Tidar bukan hanya menjadi ikon atau identitas kota Magelang, tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam. Bagi sebagian orang yang tertarik dengan aspek spiritual, Gunung Tidar adalah tujuan utama untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Meskipun ketinggian Gunung Tidar hanya mencapai 503 meter di atas permukaan laut, dalam catatan sejarah, Gunung Tidar disebut sebagai pakunya tanah Jawa karena posisinya yang strategis di tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Gunung Tidar memang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Dalam mitologi Jawa, Gunung Tidar dikenal karena memiliki aura angker dan dihuni oleh jin dan makhluk halus. Bahkan Gunung Tidar dulunya juga menjadi tempat favorit bagi orang yang ingin mencari kekayaan instan dengan mengambil pesugihan melalui dedemit yang ada di sini. Lebih menakutkannya lagi, dalam keyakinan masyarakat setempat, datang ke Gunung Tidar dahulu dianggap sebagai jaminan kematian. Namun, setelah Syekh Subakir berhasil menaklukkan Gunung Tidar dengan mengalahkan jin penunggunya, akhirnya Gunung Tidar dan Pulau Jawa bisa aman untuk dihuni manusia. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Turki yang dulunya Baghdad, Irak, yang datang ke Jawa untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Hingga akhir hayatnya, Syekh Subakir tinggal di Gunung Tidar, dan kini makamnya bisa diziarahi di puncak gunung tersebut. Makam ini sering dikunjungi sebagai tempat ziarah, terutama menjelang bulan Ramadan. Namun, beberapa sumber menyebut bahwa makam tersebut bukan milik Syekh Subakir, melainkan tempat peristirahatan atau petilasan dari ulama tersebut. Selain makam Syekh Subakir, di Gunung Tidar juga terdapat makam yang panjangnya mencapai 7 meter, yang merupakan makam Kiai Sepanjang. Makam Kiai Sepanjang awalnya memiliki panjang 6 meter, namun setelah petilasan Syekh Subakir dan Kiai Ismoyo dipugar,
Panjang makam Kiai Sepanjang diperpanjang 1 meter sehingga totalnya menjadi 7 meter.